Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irsyad Hakim dari 11 IPA 1. Nama saya Muhammad Alfarizi dari kelas 11 MIPA 1. Nama saya Asyam dari kelas IPA. Nama saya Davin Ali, saya dari kelas 11 MIPA 1. Hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan matematika peminatan dengan materi kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Mau tahu gimana keseruannya? Langsung aja cek di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Baik. Ya, di pagi hari ini yang agak mendung, saya sebagai perwakilan dari kelompok saya akan mempresentasikan materi matematika minat yang berjudul kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Selanjutnya, kita di sini ada beberapa bagian. Yang pertama perkenalan, materi, soal-soal, dan juga special gift yang tentunya pasti nanti kalian akan nantikan. Untuk yang pertama kita mulai perkenalan kelompok saya. Ya, dari nama yang pertama sebagai ketua kelompok saya Muhammad Alfarizi, kedua Muhammad Asyam, ketiga Irsyad Hakim, dan saya sendiri sebagai MC Davin Ali. Selanjutnya kita menuju yang kedua, menuju ke materi. Yang akan dijelaskan oleh saudara kita semua, Irsyad Hakim. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang kedudukan titik terhadap lingkaran. Dengan memperhatikan gambar-gambar di atas, kita dapat membandingkan jarak titik tersebut ke titik pusat lingkaran dengan panjang jari-jari lingkaran untuk menentukan kedudukan titik terhadap lingkaran. B. Kedudukan titik X1 Y1 terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar jelas terlihat bahwa titik A terletak di dalam lingkaran, titik B terletak pada lingkaran, dan titik C terletak di luar lingkaran. Cara menentukan kedudukan titik X1 Y1 terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, yaitu dengan substitusi koordinat titik X1 Y1 ke persamaan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Akan diperoleh tiga kemungkinan, yaitu jika X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat kecil Y kuadrat, maka titik X1 Y1 terletak di dalam lingkaran. Kedua, jika X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat sama dengan Y kuadrat, maka titik X1 Y1 terletak pada lingkaran. Jika X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat lebih besar Y kuadrat, maka titik X1 Y1 terletak di luar lingkaran. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada saudara kita semua, Irsyad Hakim, dan penjelasannya yang begitu detail ya. Selanjutnya kepada saudara kita juga, untuk materi selanjutnya adalah Muhammad Alfarizi. Dipersilakan kepada Muhammad Alfarizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dibawakan oleh saudara Irsyad. C. Kedudukan titik X1 Y1 terhadap lingkaran X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Cara
Cara menentukan kedudukan titik terhadap lingkaran X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat, yaitu dengan substitusi koordinat titik X1, Y1 ke persamaan lingkaran. Kebersamaan lingkaran X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat akan diperoleh tiga kemungkinan. Jika X1 kurang A kuadrat ditambah Y1 kurang B kuadrat lebih kecil pada R kuadrat, maka titik X1, Y1 terletak di dalam lingkaran. 2. Jika X1 dikurang Jika X1 dikurang A kuadrat ditambah Y1 dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat, maka titik X1, Y1 terletak pada lingkaran. 3. Jika X1 kurang A kuadrat sama dengan Y1 kurang B kuadrat lebih besar daripada R kuadrat, maka titik X1, Y1 terletak di luar lingkaran. D. Kedudukan titik X1, Y1 terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Cara menentukan kedudukan titik X1, Y1 terhadap lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY. Ya, terima kasih kepada Saudara Alfarizi. Selanjutnya ke bagian yang ketiga dari presentasi kali ini adalah soal-soal. Contoh soal yang pertama. Soalnya adalah tentukan titik A dan koordinasi X 4 dan Y6, B dengan X6Y2 dan C dengan X1 Y1 terhadap lingkaran X kurang 3 dalam kurung kuadrat tambah Y tambah 2 dalam kurung kuadrat sama dengan 25. Ada yang bisa menjawab soal ini? Nanti akan ada hadiah insya Allah. Boleh siapa aja maju. Contoh 1, contoh 2, contoh 3, contoh 11 ya. Itu terakhir Sorry miskom. Yaudah aja. Ini adalah contoh 1 yang akan saya jelaskan kepada kalian. X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kita masukkan angka-angkanya. X4 di Y6 sama dengan XA dikurang A kuadrat ditambah YA dikurang B kuadrat sama dengan 4 dikurang 3 kuadrat ditambah 6 tambah 2 kuadrat sama dengan 65 lebih besar dari 25. Titik A X4 Y6 terletak di luar lingkaran. Contoh yang kedua, soalnya adalah tentukan titik P X2Y1, titik Q X6Y6 dan titik R X7Y2 terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 4X dikurang 6Y dikurang 12 sama dengan 0. Penyelesaiannya berikut ini. X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. P X21 X2Y1 sama dengan XP kuadrat ditambah YP kuadrat dikurang 4XP dikurang 6YP dikurang 12 sama dengan 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikurang 4 kali 2 dikurang 6 kali 1 dikurang 12. Yang jawabannya adalah minus 21 kurang dari 0. Jadi jawabannya adalah titik P X2Y1 terletak di dalam lingkaran.
latihan soal. Ini akan jadi kuis bagi yang mau menjawab. Silakan. Berikut soalnya. Kepada saudara Raffi Pasha di sana, boleh maju silakan untuk mengerjakan soal ini. Insya Allah akan ada hadiahnya ya. Ya boleh langsung maju saja. Kepada saudara Raffi Pasha silakan dikerjakan. Di bawahnya aja pas. Nah, iya. Sini aja. Sini pas. Oh ini masker. Sini nggak? Ada video nggak? Iya sih Dan. Siap. Ya, terima kasih kepada saudara Raffi Pasha. Silakan dijelaskan apa yang sudah dia jawab. Enggak, ini apa dibaca aja, baca aja. Jadi untuk penyelesaian latihan soalnya kan dia nyari P-nya. Nah di titik A tuh kan udah diketahui titik yang pertama tuh yang titik X-nya 8. Berarti ini cari titik Y-nya. Nah rumusnya kayak yang ini nih, diturunin X kuadrat tambah Y kuadrat kan sama dengan 289. Nah berarti yang P itu kalau buat nyari P 289 nya dikurangin 8 kuadrat. 8 kuadrat jadi 64, 289 kurang 64, 225. Karena dia masih P kuadrat, karena intinya cuma P, berarti diakarin biar kuadratnya hilang, jadi akar 225. Jadi P nya dengan 15. Ya, terima kasih kepada saudara Raffi Pasha. Berikut adalah hadiah yang akan kami berikan. Ya, terima kasih kepada saudara Raffi Pasha. Semoga hadiah yang kami berikan bisa bermanfaat baginya. Selanjutnya ada bagian yang keempat, yaitu special gift. Sebelum kita menuju ke special gift, ada yang tahu nggak kira-kira apa isi special gift dari kami? Ya udah, langsung aja kita mulai special gift ya yang akan kami berikan. Boleh? Berikut kredit dari kami, barangkali ada yang mau bertanya kepada kami. Dan terima kasih juga sudah memperhatikan presentasi dari kelompok kami.
Jadi segini saja presentasi dari tim kami. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan kepada kami. Dan jika ada kesalahan dari penjelasan kami, tolong dimaafkan. Berikut saja penjelasan dari tim kami. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.